Oke. Perkenalan tantenya langsungnya. Di ini mah direkam iya sih. Kecuali kita pengen tahu misalkan gening etana ibu ningan, paham nggak? Nama nu karitu. Karituna gitu kita ngaetana ke siapa gitu. Dawe langsungnya. Sok atuh. Bisa diceritakan bagaimana awal mula ibu memulai bisnis ini? Awal mula memulai bisnis, mungkin awal mulanya pertama faktor keadaan. Ketika kita sudah berumah tangga, banyak sekali faktor kebutuhan yang harus yang harus dipenuhi. Misal dari tuntutan kebutuhan anak, kebutuhan diri sendiri, faktor kebutuhan yang menunjang beberapa faktor. Mungkin itu awal mulanya saya mendirikan bisnis atau mencoba untuk berdagang gitu kan. Terus yang menjadi motivasinya itu tadi sudah dibilang, sudah disampaikan. Jadi tidak semua tidak menutup kemungkinan kita sebagai perempuan bisa membantu perekonomian suami. Jadi tetap kodratnya kita sebagai perempuan itu menjadi istri. Tapi di samping itu kita juga tetap butuh tetap ada kebutuhan yang mesti kita khususnya kebutuhan diri sendiri aja lah gitu ya. Kita sebagai perempuan juga diusahakan harus bisa berpenghasilan sendiri biar tidak dipandang sebelah mata, biar tidak diremehkan orang lain, biar tidak menggantungkan hidup kepada suami. Intinya seperti itu mungkin alasan kenapa pengen berwirausaha, mungkin seperti itu. Kalau inspirasinya? Inspirasinya pertama dari orang tua yang menginspirasi, dari saudara, dari rekan-rekan itu juga menginspirasi awal mulanya dibuka usaha seperti yang sekarang sedang dijalani. Bagaimana proses ibu membangun bisnis ini dari nol? Proses membangun bisnis dari nol, pertama memang harus menyiapkan mental di mana kita setiap yang membuka usaha tidak mesti berjalan mulus. Jadi ada beberapa faktor yang bisa menunjang usaha itu jalan atau tidak. Besar kemungkinan setiap orang ketika membuka usaha tidak mesti perjalanannya mulus, lancar, tetap ada rintangan. Seperti itu. Untung ruginya juga seperti apa. Jadi istilahnya mah coba-coba aja dulu apakah itu udah ada jalannya, ada jodohnya. Kemungkinan tidak semua yang membuka usaha itu otomatis bisa jalan, bisa langsung rame, bisa langsung laris. Tetap bertahap lah dari dibilang dari nol seperti tadi gitu. Nah, kalau tantangan terbesar yang ibu hadapi saat memulai bisnis apa? Tantangan terbesar pertama pasti kita harus komitmen dengan tujuan hidup kita itu target marketnya seperti apa, karena kan di zaman sekarang usaha itu banyak sekali saingan ya. Jadi kita juga tidak menutup kemungkinan kadang konsumen yang membawa kabar di toko ini seperti ini, di pasar ini seperti ini, tapi kan kita juga secara tidak langsung dapat info itu dari konsumen sendiri, bisa membuat market kita, pasar kita juga itu harus seperti apa, mungkin seperti itu ya. Kalau untuk strategi yang ibu gunakan untuk mengembangkan bisnis hingga saat ini itu seperti apa? Strategi untuk mengembangkan bisnis menurut saya pribadi mah lebih ke koneksi, mungkin koneksi
dari rekan-rekan, dari misalkan saudara, dari tetangga juga bisa, eee, lebih ke, seperti pasang iklan, kayak rumah iklan, kayak misalkan apalagi sekarang banyak media-media seperti itu ya, meskipun dulu-dulu juga medianya, kurang, tapi kan setidaknya kita bisa, eee, menginfokan, bahwa di daerah sini misalkan di tempat ini ada yang jualan seperti apa, mungkin lebih ke mengutamakan koneksi gitu pasarnya. Kalau untuk keunggulan utama dari produk, kan Ibu buka toko bangunan ya. Mhm. Nah, produk atau layanannya bagaimana keunggulan yang Ibu tawarkan? Keunggulannya bisa jadi, kayak misalkan sekarang COD seperti itu, terus tanpa pre-ongkir, tanpa dikenakan biaya jadi pre-ongkir ya. Meskipun pengirimannya lumayan agak jauh, tapi kita tetap, mengedepankan, pelayanan dan jasanya seperti apa. Jadi lebih ke, pre-ongkir, maksudnya tuh jadi terima di tempat gitu. Jadi tanpa ada biaya ongkir, tanpa ada jasa kuli yang mengantar atau seperti yang lain-lainnya itu kan udah ditanggung pihak tokonya gitu. Jadi pembeli itu, udah sistemnya teh, terima di rumah aja seperti itu Beres. gitu. Bagaimana Ibu memastikan kualitas produk atau layanan supaya tetap terjaga? Kualitas layanan mungkin secara detail kalau bahan bangunan lebih ke mengutamakan, kemasan mungkin ya, misalkan seperti semen diusahakan tidak ada yang bocor gitu kan. Terus kalau misalkan kayak pipa-pipa tidak ada yang penyok-penyok atau songek-songek seperti itu. Terus kalau cat-cat diusahakan tidak ada yang mengeras gitu, seperti itu. Kalau untuk strategi pemasaran yang Ibu gunakan untuk menarik pelanggan, Paling dikasih reward kayak misalkan, oh ini buat si tukang reward-nya apa, buat konsumen misalkan pembelanjaan dalam, jumlah berapa, misalkan reward-nya apa gitu. bagaimana cara Ibu mengelola keuangan dalam bisnis ini? Kalau mengelola keuangan lebih ke, eee, mengutamakan yang dibutuhkan. Mungkin misalkan ketika pembayaran yang sudah jatuh tempo, diusahakan harus tepat waktu dibayar. Terus misalkan kalau yang ngutang kan biasanya suka ada yang ngutang-ngutang, itu temponya harus maksimalkan, komitmennya seperti apa, mungkin harus mencari yang orang-orangnya yang konsisten dengan komitmennya seperti itu. Bagaimana cara Ibu membangun dan menjaga hubungan baik dengan pelanggan? Ya seperti tadi dibilang bahwa itu reward poin penting misalkan dalam, kategorinya teh mencari langganan ya, biar berlangganan seperti itu. Jadi diutamakan, pelayanannya juga harus bagus, reward-nya juga harus menarik, misalkan, ada beberapa hal yang memang itu dibutuhkan strategi berdagang gitu. Jadi si konsumen itu teh penasaran nih pengen nyoba ke toko ini soalnya teh ada gratisnya seperti apa, mungkin seperti itu. Kalau cara Ibu membangun tim yang solid dalam bisnis ini bagaimana? Membangun tim yang solid, misalkan dengan karyawan ya, lebih ke, kerja bareng-bareng, misalkan ngecek barang-barang bareng, lebih ke, eee jaganya misalkan kalau di waktu makan, di waktu lagi ngirim barang, lebih ke waktunya aja saling saling tanggung jawab gitu. Kalau untuk tantangan terbesar dalam mengelola karyawan, Paling tantangan terbesarnya itu, tidak menutup kemungkinan karyawan itu suka minta, uang di luar tips, kerja gitu kan. Padahal itu udah
udah include misalkan teh misal ngirim kemana itu teh sebenarnya mah udah digaji kan, misalkan perharinya berapa, per minggu apa, per bulannya berapa. Terkadang si karyawan itu suka minta jatah tambahan ke konsumen. Nah, seperti itu kan tidak diharapkan dan tidak diperbolehkan. Sebenarnya itu udah menjadi komitmen antara pihak perusahaan dan karyawannya seperti itu. Kalau boleh tahu untuk karyawannya di sini berapa orang, Bu? Ada 4 orang. Bagaimana cara Ibu memotivasi tim agar tetap produktif, memotivasi karyawan misalnya gitu? Paling kalau misalkan lagi banyak kiriman, mungkin lebih ke bergantian gitu kan, karena mungkin ada capeknya, ada lelahnya gitu kan. Jadi lebih gantian, misalkan si Mang ini bagian apa, si Mang ini bagian apa. Jadi misalkan teh kalau capek, capek bareng-bareng, kalau misalkan santai, santai bareng-bareng gitu. Apa pelajaran paling berharga yang Ibu dapatkan dari perjalanan bisnis ini? Pelajaran yang paling berharga mungkin setiap orang juga pasti punya pelajaran yang paling berharga. Khususnya saya, pribadi saya, pelajaran yang paling berharga itu bisa berkomunikasi dengan banyak orang, misalkan bisa bersilaturahmi dengan banyak orang. Jadi kan ketika banyak yang ke toko itu terkadang jadi banyak saudara, banyak rekanan gitu. Pokoknya mah jadi banyak banyak langganan itu jadi banyak saudara aja gitu. Kalau untuk pencapaian dari sekian lama, Ibu buka toko bangunan udah berapa tahun? 2015, 9 tahun lah, 10 tahunan. Nah, dari selama itu pencapaian yang sudah Ibu capai sejauh ini apa saja? Alhamdulillah pencapaiannya satu persatu sudah terrealisasi ya. Dari mulai tadinya nggak punya karyawan, jadi punya karyawan, tidak punya angkutan, jadi punya angkutan gitu kan. Jadi bisa menyuplai bahan-bahan ke toko-toko juga gitu. Jika bisa mengulang dari awal, apa yang akan Ibu lakukan dengan cara berbeda? Dengan cara berbeda mungkin pasarnya lebih ke mengikuti tren sekarang, lebih ke online, pasar online seperti itu kan. Jadi mungkin perkembangannya lebih bisa ditingkatkan. Kalau dulu sama sekarang kan beda. Ketika saya memulai karir hanya piece to piece, jadi menunggu pelanggan yang datang. Kalau sekarang kan cukup kita hanya duduk diam dengar, pengiriman kita bisa ke luar daerah, luar kecamatan, luar kota gitu. Kalau untuk saran, menurut Ibu untuk orang yang ingin memulai bisnis bagaimana? Saran mah lebih ke punya keinginan dulu, misalkan target hidupnya tuh pengen seperti apa, terus marketnya pengen seperti apa, dan prinsipnya seperti apa, terus tujuannya itu untuk apa, mungkin seperti itu. Kalau untuk pesan juga tuh buat kita gitu. Motivasi Yang masih punya masih muda keneh gitu biar termotivasi gitu buat bikin Kata-kata mutiara. Pesannya untuk adik-adik semua, hidup itu adalah pilihan, mau tidak mau kita tetap harus menjalaninya, mau suka apa duka. Nanti juga kalau misalkan kita sudah ada jodohnya, sudah ada rezekinya, rezeki itu tidak akan kemana. Yang penting kita punya keinginan dulu, yang penting kita harus nyoba dulu, ikhtiar itu diwajibkan, hasil itu adalah rahasia Allah. Seperti itu mungkin. baik, mungkin segitu aja. Terus Terima kasih. sama-sama.